Tanya dari Hotman kepada kejaksaan, pasal apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Apakah ada pasal selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE? Karena kalau yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Dan menurut KUHAP, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tidak boleh ditahan. Nah, terkait dengan peristiwa penangkapan tersebut, kami selaku kuasa hukum Dito Mahendra ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja penyidik Polres Serang Kota. Dan ini peristiwa penangkapan ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki independensi yang tinggi dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena sesuai dengan keputusan KUHAP, siapapun, apalagi sudah berstatus sebagai tersangka, yang dipanggil oleh penyidik wajib datang atau wajib hadir. Nah, kita ketahui bahwa Nikita Mirzani telah dipanggil secara patut 2 kali, tapi tidak datang. Dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian Polda Banten kemarin bahwa yang bersangkutan tidak pokok. Terbaru, Hotman Paris, Nikita Mirzani tak pantas ditahan. DM temui Nikita Mirzani di tahanan. Bela Nikita Mirzani, Hotman Paris siap minta pendapat pakar hukum seluruh Indonesia. Kabar penahanan Nikita Mirzani rupanya turut menuai sorotan dari pengacara kaliber Hotman Paris Hutapea. Sebagaimana diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik oleh Dito Mahendra. Artis yang dikenal sering menuai huru-hara itu ditahan di Rutan Serang, Banten sejak 25 Oktober 2022. Hotman Paris menilai penahanan itu terasa janggal sehingga ia mempertanyakan alasan kejaksaan menahan Nikita. Sebab kasus yang dituduhkan terhadap janda 3 anak itu dikenai pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Sementara dalam KUHP dijelaskan bahwa ancaman hukuman penjara di bawah 5 tahun tidak boleh ditahan. Ada pertanyaan dari Hotman Paris, pasal apa yang dituduhkan kepada Nikita Mirzani? Apakah ada pasal selain pasal 27 ayat 3 UU ITE? Karena kalau yang dituduhkan cuma pasal 27 ayat 3 UU ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Menurut KUHP, ancaman di bawah 5 tahun tidak boleh dipenjara, kata Hotman Paris dalam sebuah video yang diunggah di Instagramnya, Kamis 27 Oktober 2022. Hotman Paris pun menuntut kejaksaan agar memberikan penjelasan secara gamblang ke publik terkait alasan Nikita Mirzani tetap ditahan. Ia juga menanyakan adanya kemungkinan pasal lain selain pasal 27 ayat 3 UU ITE. Makanya, saya mempertanyakan ke kejaksaan, selain pasal itu, apakah ada pasal lain yang dituduhkan ke Nikita Mirzani? Tolong dijawab ke publik. Karena banyak orang yang tanya ke Hotman, saya tidak menuduh, kata Hotman Paris. Terakhir, Hotman Paris siap bertanya ke seluruh pakar hukum soal dasar penahanan Nikita Mirzani. Kalau memang pasal yang dituduhkan cuma pasal 27 ayat 3 UU ITE, saya minta pendapat seluruh pakar hukum di Indonesia. Atas dasar apa Nikita Mirzani ditahan? Karena undang-undangnya jelas, KUHP jelas di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Pengajuan permohonan penangguhan penahanan oleh pihak Nikita Mirzani ditolak oleh Kejaksaan Negeri Serang. Terkait hal itu, foto Mahendra selaku pelapor angkat bicara. Melalui kuasa hukumnya, Yafet Risi pihaknya mengatakan bahwa keputusan pihak kejaksaan menolak permohonan Nikita Mirzani sudahlah tepat. Dapat saya tegaskan,
bahwa tindakan jaksa penuntut umum menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Nikita Mirzani merupakan sebuah keputusan yang tepat. Keputusan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya, kata Yafet Rishi dalam konferensi pers secara daring pada Sabtu 29 Oktober malam. Menurutnya, penolakan itu memang demi kepentingan penuntutan. Hal itu juga menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum memang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penahanan tersebut, ujarnya. Menurutnya, hal itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, kalau mengacu pada ketentuan pasal 21, syarat subjektif itu untuk ditahan itu maksimum ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, dapat dikenakan tindakan penahanan, bebernya. Kemudian, menurutnya pertimbangan jaksa sudah tepat. Faktanya bahwa selain pertimbangan objektif bahwa ancaman hukuman di atas 5 tahun, juga ada pertimbangan subjektif yang merupakan kewenangan jaksa terkait mengulangi tindakan pidana, melarikan diri, dan menghilangkan barang bukti ibunya. Sebetulnya ada pertimbangan subjektif lainnya, yakni sebagaimana yang diatur oleh pasal 20 ayat 2 tadi, yakni untuk kepentingan penuntutan, pungkasnya. Nah, terkait dengan peristiwa penangkapan tersebut, kami selaku kuasa hukum Dito Mahendra ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja penyidik Polres Serang Kota. Dan ini peristiwa penangkapan ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki independensi yang tinggi dan profesional dalam menjalankan tugasnya, karena sesuai dengan ketentuan KUHP, siapapun apalagi sudah berstatus sebagai tersangka yang dipanggil oleh penyidik wajib datang atau wajib hadir. Nah, kita ketahui bahwa Nikita Mirzani telah dipanggil secara patut 2 kali tapi tidak datang, karena sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian Polda Banten kemarin bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif.